Alfira Rahmawati akan menjelaskan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini dibagi menjadi dua. Yaitu secara alami dan secara buatan. Sebelumnya, vegetatif ini berarti perkembangbiakan tumbuhan yang hanya dilakukan oleh satu induk saja dan tanpa melalui proses kawin. Dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Alami itu sama seperti namanya, berarti tanpa campur tangan manusia. Sedangkan buatan itu berarti adanya campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif secara alami ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu spora, kedua rizoma, ketiga geradi atau stolon, lalu tunas, dan terakhir umbi. Pada umbi ini terbagi menjadi 3, yaitu umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara buatan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, stek, lalu okulasi, lalu cangkok, runduk, dan sambung. Jadi di sini saya akan menggunakan media permainan ludo sama seperti minggu kemarin. Permainan ludo. Lalu ada kertas pertanyaan untuk mereka jawab per individu. Lalu ada kertas warna-warni yang digunakan untuk menjawab lingkaran putih yang ada pada kotak ludo. Ada 4 anak di sini dengan 4 buah dadu. 1 dadu dan 4 buah pion. Silakan dipilih. Iya.
Pertanyaannya, perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin dengan bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif buatan. Jawab, maka maju selangkah. Karena salah satu anak lagi memasuki lingkaran putih di petak warna biru, maka akan mendapatkan pertanyaan di kertas warna biru. Pertanyaannya, kentang dan ubi jalar berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu dengan umbi akar. Karena bisa menjawab, maka maju satu langkah. Yes. Karena salah satu anak memasuki lingkaran putih di petak warna kuning, maka mendapatkan pertanyaan di kertas warna kuning. Pertanyaannya, mata tunas pada tanaman cocor bebek akan muncul di bagian daun. Memasuki lingkaran putih di warna kuning, maka mendapatkan pertanyaan di kertas warna kuning. Pertanyaannya, perkembangbiakan tumbuhan yang dengan bantuan manusia disebut buatan. Karena salah satu anak memasuki lingkaran putih di petak warna hijau, mendapatkan pertanyaan di kertas warna hijau. Pertanyaannya, sebutkan dua kelompok reproduksi vegetatif buatan. Rondok dan okulasi. Karena salah satu anak memasuki lingkaran putih di petak warna kuning, mendapatkan pertanyaan di kertas warna kuning. Pertanyaannya, sebutkan dua contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi lapis. Bawang merah dan bawang putih. Karena salah satu anak sudah mendekati finish dan bahkan sudah finish, maka permainan dimenangkan oleh anak tersebut. Karena permainan media pembelajaran sudah selesai, saatnya membagikan tugas individu mereka untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman mereka. Silakan mengerjakan dengan waktu yang terbatas. Anak-anak sedang mengerjakan tugas mereka. Baiklah, sekian penjelasan materi saya dan penggunaan media pembelajaran video ini dalam perkembangbiakan tumbuhan vegetatif pada pertemuan pertama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.